Saya Beran Ginting, NIM 246-110. Di sini saya akan menjawab atau menerangkan hasil UTS saya. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan mulai menjawab hasil UTS. 1. Analisis kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, baik dari segi waktu kedatangan, negeri asal, dan golongan pembawanya. Menurut pendapat saya, hal yang membuat perbedaan atau perdebatan di antara para ahli merupakan karena adanya perbedaan teori maupun hasil yang keluar dari beberapa sumber. Sebagian ahli mempercayai Islam masuk sebelum abad ke-13 dan sebagian lainnya mempercayai bahwa Islam masuk setelah abad ke-13. Ada beberapa sumber teori yang mendukung setiap argumen tersebut seperti teori Timur Tengah, Gujarat, teori Cina, dan arus balik. Dan setiap argumen tersebut terdapat bukti-bukti yang akurat sehingga membuat perdebatan di antara teori-teori tersebut. Nomor 2, kita ketahui bahwa agama dan budaya yang ada dan berkembang di Indonesia Nusantara datang dari luar, baik Hindu, Buddha maupun Islam. Akan tetapi kenapa masuknya Islamlah menjadi awal penanda era modern dan terbentuknya masyarakat yang beradab di Nusantara atau Indonesia. Agama Islam dikatakan sebagai awal penanda era modern di Nusantara karena banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Terkhususnya lagi masuknya agama Islam di Nusantara diterima baik oleh masyarakat karena persyaratan untuk menganut agama Islam terbilang tidaklah sulit, di mana perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan Nusantara, contohnya di bidang agama, bidang sosial, dan bidang kebudayaan. Analisis nomor 3, analisis hubungan kausalitas sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka. Awal dari kemunduran kerajaan Samudra Pasai yaitu karena kerajaan ini mendapat banyak serangan dari kerajaan lain akibat kemakmuran yang dimiliki oleh Kesultanan Pasai dan juga konflik yang terjadi di dalam istana. Kemunduran Samudra Pasai dimanfaatkan oleh Kesultanan Malaka untuk memperluas wilayah kekuasaannya, baik di Semenanjung Malaka maupun sejumlah wilayah Samudra Pasai dan wilayah Sumatera. Dan Kesultanan Malaka mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Kesultanan Demak. Oleh sebab itu, seiringnya waktu kemajuan bertambah di Kesultanan Malaka, jadi muncullah Kesultanan Malaka yang maju dan berkembang. Nomor 4, analisislah beberapa faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hubungkan analisis tersebut dengan kondisi Indonesia hari ini. Kesultanan Aceh terkenal karena sering membuka hubungan diplomatik yang dimana Kesultanan Aceh mempunyai kedekatan dengan Kesultanan Turki Utsmani, yang dimana kedekatan itu menjadi ancaman bagi Portugis sebagai saingan dagang Kesultanan Aceh. Tidak hanya hubungan diplomatik dengan Turki, namun Kesultanan Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara Kamboja, Champa, Lamer, Cina. Bahkan Aceh juga pernah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa. Melalui hubungan diplomatik tersebut, agama Islam dapat dipelajari tersebar luas ke dunia, terkhusus di Asia Tenggara. Dan sekarang juga bisa dikatakan bahwa perkembangan Islam di Indonesia berkembang pesat. Dan begitu juga dengan negara-negara tetangga, perkembangan Islam juga terlihat sangat pesat. Nomor 5, berikan jawaban analisis saudara terhadap pertanyaan penutup Prof. Arjumadi Azra pada makalah beliau, Jalur Rempah dan Kosmopolitan Intelektualisme Islam. Apakah Indonesia bakal terjebak dalam ambisi RRC terkait jalur sutra maritim?
Menurut saya Indonesia dapat terjebak. Mengapa saya mengatakan tersebut? Dikarenakan keterbelakangan Indonesia dalam infrastruktur maritim mendorong Presiden Jokowi merumuskan strategi untuk mempercepat konektivitas maritim, baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional. Strategi dan program itu menyangkut pengembangan jalan tol maritim, pembangunan 24 pelabuhan baru dan 5 pelabuhan berair dalam, dan juga semua ini dapat direalisasikan. Boleh jadi Indonesia dapat membangkitkan kembali jalur rempah. Selain itu, juga Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim atau maritim axis di antara lautan India dan lautan Pasifik. Sayangnya, sebagaimana Jokowi mengakuinya, rencana dan pengembangan dunia maritim Indonesia hanya merupakan pelengkap sepenuhnya rencana dan program Cina tentang jalur sutra maritim. Jadi menurut saya Indonesia sangat besar kemungkinannya terjebak karena bagaimanapun Indonesia belum dapat menyamai negara-negara tetangga. Oleh karena itu Indonesia masih membutuhkan waktu untuk bisa menyamai negara-negara tersebut agar tidak terjebak di dalam politik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, khususnya RRC. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata maupun ucapan saya yang kurang baik. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.